Nah, ada amalan ajaib Bapak Ibu, ada amalan yang luar biasa yang sebenarnya adalah amalannya sangat ringan Bapak Ibu. Yang seseorang ini apabila merutinkannya maka akan jadi terbimbing lurus hatinya Bapak Ibu. Ini langsung saja ya materinya ya Bapak Ibu, karena waktunya jam 10 ya Bapak Ibu, jam 10 belum ada ya, kalau ada di waktu Indonesia Barat ya. Kalau waktu yang Indonesia Timur mungkin sudah ini ya, sudah agak malam gitu ya. Nah, seseorang yang merutinkan ini nanti Bapak Ibu ya, hatinya akan bersih dan akan terbimbing Bapak Ibu, menghantarkan amalan-amalannya ya, dan juga pengamalnya ini, pengamal dari amalan ini Bapak Ibu nanti akan semakin dekat kepada Allah. Apakah amalannya Bapak Ibu? Yaitu adalah amalan istighfar dan amalan sholawat ya. Kita untuk bisa istighfar Bapak Ibu, apalagi Bapak Ibu yang sudah mengikuti THMR ya, istighfarnya kan dilengkapi ya. Istighfarnya adalah istighfar turun garis kebenaran. Ya Allah, saya yang salah, ampuni aku dan aku siap belajar ya Allah. Seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu untuk istighfarnya, untuk dilengkapi untuk apa? Untuk bisa mudah berubah lebih baik lagi. Bisa merubah dari sikap lisan kita dengan mudah menuju ke arah yang lebih baik lagi Bapak Ibu. Otomatis nanti akan memunculkan ya kejadian ataupun nasib di keseharian kita menjadi lebih baik dan lebih mulia ya. Istighfar Bapak Ibu, untuk Bapak Ibu rutinkan ya. Nah, kemudian bagaimana cara menjadi ahli istighfar dan sholawat? Nah, baca dalam sehari Bapak Ibu, dalam sehari semalam jangan kurang dari 300 kali. Untuk apa? Karena agar terbilang banyak ya, bila seseorang ini akan merutinkan sholawat ya, maka minimal itu 300 kali sehari. 300 Bapak Ibu, mohon izinnya kalau saya berusahanya 1000, berusahanya ya 1000 kali. Jadi nanti dicicil Bapak Ibu ya. Ini kan kalau misalnya Bapak Ibu banyak yang kegiatannya sudah full ya, kemudian amalannya sudah banyak, saya tuliskan di sini enggak 1000 gitu ya. Tapi kalau Bapak Ibu ada yang bisa sampai 5000 kali, luar biasa ya. Jadi sholawatnya itu minim 300. Untuk apa? Untuk masuk ke bawah sadar. Nah, seperti halnya tadi Bapak Ibu membaca Al-Qur'annya ya, dari Al-Waqiah ya, Al-Fatihah, Al-Waqiah, Al-Asmaul Husna, ada sholawat juga ya, di dalamnya banyak ya. Itu juga kan bacaannya tidak cuma sebentaran, bukan hanya 1 menit 5 menit saja ya, tetapi sampai dengan kurang lebih 40 menit ya, bahkan lebih ya Bapak Ibu, 45 menit bisa jadi ya. Kenapa? Untuk bisa menyentuh wilayah bawah sadar, kemudian nanti menjadikan habit ya, menjadikan lebih menyukai, karena kita sudah persering diulang dan diulang, terjadi ada repetisi gitu Bapak Ibu. Jadi makanya jangan cuma sebentaran, tetapi adalah diperbanyak seperti itu ya. Nah, kemudian coba misalnya 300 kali ini dicicil setelah selesai sholat ya. Kalau misalnya 300 Bapak Ibu, berarti kan 50 50 50 seperti itu ya, 50 kali 50 kali, kemudian sebelum tidurnya itu nanti 50 kali sholawat. Seperti itu Bapak Ibu ya. Kalau misalnya Bapak Ibu ada yang saya setelah selesai sholat 100 kali Bunda, alhamdulillah ya, berarti sudah bagus, tinggal ditingkatkan. Nah, sholawatnya ini Bapak Ibu yang terbilangnya ringan dan mudah, Bapak Ibu ambil aja yang sholawatnya ringan ya, yaitu sholawat Jibril. Ini pun mudah sekali ya, dan juga banyak sekali fadilahnya Bapak Ibu. Bacaannya sangat singkat, sangat padat ya, tetapi fadilahnya besar Bapak Ibu. Shallallahu ala Muhammad, Shallallahu ala Muhammad, Shallallahu ala Muhammad. Seperti itu Bapak Ibu, dibaca terus menerus. Nah, sholawat Jibril ini dianjurkan untuk diamalkan karena keutamaannya sangat besar Bapak Ibu ya. Kelihatannya Bapak Ibu, saya baru kali ini ya memberikan ada amalan shollallahu ala Sayyidina Muhammad ini ya, shollallahu ala Muhammad ini ya, baru kali ini ya. Kemarin-kemarin belum saya bawakan ya Bunda Dina ya. Karena apa? Karena banyak yang bertanya, Bunda saya amalannya apalagi nih Bunda gitu kan. Oh ya, coba nanti saya sampaikan yang ada amalan yang sangat singkat tetapi fadilahnya banyak ya, fadilahnya besar. Sehingga keuntungannya Bapak Ibu bisa berlipat-lipat apabila Bapak Ibu merutinkannya gitu ya. Minimalnya 300. Kalau misalnya
misalnya mau sampai 1.000 gitu ya, alhamdulillah. Jadi setelah selesai sholat itu bisa 150 atau sampai 200 ya, 200 sholawat ala Muhammad. Itu sangat pendek Bapak Ibu ya, sangat cepat karena kan bacaannya pendek ya, bacaannya sangat ringan. Nah, fadilahnya apa nih Bapak Ibu? Fadilahnya adalah yang pertama itu akan mendapatkan 70 pintu rahmat. Nah, seseorang yang rutin mengamalkan sholawat Jibril maka akan mendapatkan 70 pintu rahmat dari Allah. Setiap orang yang memandangnya itu akan jatuh senang. Nah, ini penting ya untuk yang pembisnis ya, kemudian yang berdagang, yang jualan gitu ya. Kalau merutinkan ada sholawat ini nanti akan mudah sekali menarik pelanggan. Makanya pembuka pintu rezeki ya. Nah, kemudian Bapak Ibu misalnya seperti ini, Bunda saya udah merutinkan hakul mubin, sholawat magnet rezeki, bagus kan, ini tinggal ditambahkan. Karena saya juga iya sama yang merutinkan ada hakul mubin ya pada waktu setelah tahajud ya. Nah, ini bisa ditambahkan apabila nanti Bapak Ibu memerlukannya. Saya menyampaikannya karena ada yang membutuhkan. Nah, misalnya Bapak Ibu, saya sudah cukup sholawat magnet rezeki aja dan ada bacaan yang lain Al-Waqiah ini dan 3A ya enggak apa-apa gitu ya. Dan kemudian rezekinya akan dilapangkan oleh Allah. Seperti yang Rasulullah sampaikan, barang siapa membaca sholawat Jibril, maka Allah akan bukakan 70 pintu rahmat untuknya. Dan Allah akan menanamkan cintanya di dalam hati manusia. Nah, karena merutinkan ada sholawat Jibril ini akhirnya memancar ya cahayanya. Ini keajaiban dari sholawat Jibril gitu ya, Bapak Ibu bisa merutinkannya. Kemudian ada fadilah yang kedua, yaitu rezeki akan dilancarkan. Rasulullah sampaikan, barang siapa membaca sholawat Jibril sebanyak 5.000 kali setelah sholat duha, maka Allah akan memenuhi kebutuhannya dan memberikan rezeki kepadanya. Nah, ini sampai 5.000 kali ya Bapak Ibu setelah sholat duha. Kemudian yang ketiga akan mendapatkan syafaat Rasulullah di hari kiamat. Barang siapa bersolawat kepada Rasulullah, kepadaku, pada Rasulullah ya 10 kali di pagi hari dan di sore hari, maka ia akan mendapatkan syafaat Rasulullah di hari kiamat. Hadis riwayat At-Tabrani. Ini ya Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Jadi Bapak Ibu untuk bisa merutinkannya dengan bahagia. Seperti itu ya Bapak Ibu, ini tambahan dari saya. Alhamdulillah karena waktunya sudah jam 10, insya Allah ada tanya jawab. Jadi materi dari saya cukup saya persingkat Bunda Pita dan teman-teman semua. Insya Allah nanti akan tercover seluruhnya. Alhamdulillah. Demikian Bapak Ibu semua dari kegiatan kita ya malam hari ini. Ada tirakat kita di awal tadi adalah bagaimana cara untuk kita mudah bersyukur ya dengan menuliskan banyak keajaiban ataupun tumbukan-tumbukan hari ini apa aja ya. Ternyata menulis ada hal yang tidak menyenangkan itu malah justru yang tidak mudah gitu ya. Tetapi menuliskan yang ajaib justru lebih mudah. Itu kerennya Bapak Ibu. Berarti Bapak Ibu sudah banyak sekali mendapatkan ada energi baik insya Allah dari amalan-amalan yang Bapak Ibu telah rutinkan dan juga jurus-jurus magnet rezeki yang telah Bapak Ibu dawamkan juga ya. Alhamdulillah demikian ya Bunda Pita dan juga teman-teman, silakan apabila ada tanya jawab, waktu dan kesempatannya saya aturkan kepada Bunda Pita dan teman-teman semua. Silakan Bunda Pita, sudah bisa hadir di sini. Ya, Bunda Pita belum ada di ruangannya. Silakan Bapak Ibu, misalnya ada yang mau bertanya atau mungkin ada usulan dari kegiatan kita agar lebih. Oh ya, silakan Bunda Amriati. Ya, ini kan merutinkan sholawat Bunda. Ketika kita sudah merutinkan, anggaplah selesai sholat dirutinkan atau waktu-waktu tertentu. Tapi di luar waktu itu kan biasanya kita sementara bekerja, kadang sholawat. Apakah itu masuk ke dalam bilangan yang dirutinkan tadi atau lain lagi, Bunda? Oh ya, ya, alhamdulillah. Bagus sekali pertanyaannya ya.
Ada yang izin live ya Bunda Yuli, silakan Bunda ya, karena masih ada kepentingan dan lain-lain, silakan ya. Bunda Amriati, pertanyaannya bagus. Pada waktu di sela-sela waktu gitu ya Bunda Amriati ya, ada bacaan sholawat yang kemudian dibacakan seperti itu ya. Nah kalau yang saya lihat, bacaan-bacaan di sela-sela pada waktu bekerja itu adalah tambahannya Bunda, tambahannya. Karena kan kita sebenarnya membaca sholawat ya, atau berzikir atau memuji Allah itu sebenarnya baiknya tidak hitungan gitu ya, tidak pakai hitungan sebanyak-banyaknya gitu ya. Tetapi karena sifatnya manusia ya gitu ya, biar ada angkanya nih, saya udah berapa kali, akhirnya ditulis di situ, mau 1000 kali, 500 kali gitu ya, atau 2000 kali, 5000 kali, seperti itu Bunda. Nah kemudian pada waktu di sela-sela waktu kegiatan itu adalah tambahannya, jadi lebih baik lagi seperti itu Bunda. Jadi ndak hitungan gitu ya Bunda ya, ndak dihitung. Wah tadi saya udah ini ya 100, kemudian ini lagi berapa ya. Kalaupun dihitung kemudian niatnya untuk ditambahkan lagi itu lebih baik Bunda Amriati, karena fadilah dari sholawat dan zikir ya yang kita lantunkan sebenarnya adalah untuk diri kita sendiri sebenarnya Bunda, bukan untuk Allah, bukan untuk orang lain, tetapi untuk diri kita sendiri. Makanya makin banyak makin baik ya. Bahkan sebelum tidur itu kita untuk bisa ya membaca zikir, membaca sholawat sebanyak-banyaknya, agar apa nih, sepanjang tidur itu berarti ternilai ada ibadah gitu Bunda ya. Jadi Bunda bisa baca sebanyak-banyaknya karena itu manfaatnya untuk kita. Untuk apa sebenarnya Bapak Ibu? Pada waktu kita bersolawat atau berzikir sebenarnya adalah memunculkan ada cahaya, ada sinyal cahaya. Nah pada waktu itu Bapak Ibu ada kerentak ya, kerentak LOP atau batin, otomatis nanti batinnya otomatis akan terbawa oleh sinyal tadi. Nah seperti halnya Bapak Ibu punya HP ya, sinyalnya kuat ya, baterainya kenceng, kemudian ngirim WA, sampai enggak Bunda Amriati? Sampai ya, karena baterainya kenceng, sinyalnya kuat. Akhirnya isi WA itu sangat mudah sampai. Seperti itu pula doa atau LOP kita. Kalau kita sering bersolawat, kalau kita sering berzikir, memuji Allah, maka apa saja batin kita nanti akan mudah sekali sampai ke titik-titik simpulnya, lalu realisasi di hadapan kita itu sangat mudah. Seperti kisahnya dari tukang roti ya, ingat ya Bunda Amriati ya, tukang roti itu benar-benar berasanya itu 99% doanya tuh dikabul, hanya satu aja yang belum dikabul gitu ya. Ingin ketemu dengan ulama besar gitu ya, ternyata ulama besar itu saat itu pun sudah ada di hadapannya. Akhirnya 100% doa-doanya itu terkabul seluruhnya. Karena apa? Menjadi orang yang ahli zikir, selalu istighfar, selalu memuji Allah, seperti itu. Akhirnya apa saja kata batinnya, keinginannya itu terrealisasi dengan mudah. Nah Bapak Ibu pengen enggak seperti itu? Apa-apa dikabul oleh Allah? Pengen ya Bapak Ibu ya? Maka jadi ahli sholawat, ahli zikir, ahli istighfar, itu Bapak Ibu sendiri yang beruntung. Seperti itu ya Bapak Ibu. Ada lagi pertanyaannya? Sudah mengcover ya Bunda Amriati ya? Sudah ya, insya Allah Bapak Ibu semua nanti berlatih. Makanya ada yang ini ya, senang pakai itu ya, mesin digital. Itu kan dalam rangka berlatih. Selalu ingat ya, kemudian menekan lagi gitu ya. Ada yang pakai tasbih yang panjang itu jadi panjang sampai dibawa-bawa kemana-mana gitu ya. Tapi cukup tidak mudah kalau tasbihnya panjang ya Bunda Amriati ya. Lebih simpel adalah mesin zikir gitu ya. Tapi kadang mesin zikir pada waktu ditaruh di mana enggak ingat gitu ya Bunda ya. Akhirnya beli lagi gitu. Nah, Shallallahu ala Muhammad ini keren sekali. Silakan dirutinkan. Nanti tidak terasa dalam sehari itu bisa 5000 kali lebih. Dan di sanalah Bapak Ibu berusaha untuk mengendalikan diri itu sangat mudah nanti. Dari lintasan-lintasan yang tidak baik. Kita kan pikirannya itu sering ya terlepas menilai orang lain yang tidak baik gitu kan, sering gitu terlepas sendiri gitu ya, menilai keadaan, menilai hal-hal yang tidak menyenangkan, tiba-tiba saja ada masuk di pikiran. Nah pada saat kita sibuk dengan berzikir memuji Allah sambil diartikan, sambil dirasakan, nanti kita tidak sempat untuk memikirkan tidak baik di keseharian kita. Keren sekali ya teman-teman manfaatnya dari sholawat dan berzikir. Dan malam hari ini pun kita berlatih
berlatih nih Bapak Ibu ya, berlatih tenang dan senang di dalam zikir, di dalam memuji Allah, di dalam ibadah-ibadah kita ya. Akhirnya besok kegiatan kita menjadi lebih ringan. Seperti itu Bapak Ibu ya. Dan Bapak Ibu bisa rasakan beda dari yang sebelum ikut privat RFF LOP dan setelahnya nanti akan beda sekali. Ini bagi yang Bapak Ibu yang baru gabung ya, nanti rasanya tuh beda, lebih membahagiakan, lebih mudah tersenyum gitu ya Bunda Amriati ya, lebih mudah menerima keadaan gitu ya. Jadi keren sekali, bersyukur sekali Bapak Ibu saat Bapak Ibu mendapatkan ada hidayah ini kan hidayah dari Allah ya, kesempatannya untuk kita bareng-bareng bisa mempositifkan diri ya. Kobil itu Bunda ya, Bunda Rosnidar semakin keren ya, banyak emasnya nanti ya. Dan Bapak Ibu pula ya semakin berdinar-dinar tabungannya banyak ya. Sekarang ini Bapak Ibu LUP-nya uang datang. Nah, uang datang nanti untuk beli dinar. Karena uangnya menjadi berlipat, berkembang, bertumbuh dengan sendirinya gitu ya. Karena emasnya makin bertambah nilainya, bertambah harganya gitu ya. Ya, ada pertanyaan lagi? Silakan Bunda Vita. Di mana Bunda Vita? Ada Bunda Vita? Ada Bunda. Oh iya, kok enggak kelihatan Bunda Vita? Ya, Bunda Vita silakan. Ya, terima kasih Bunda Susan. Hanya jawabnya boleh dipandu apabila masih ada. Gimana? Miss, barangkali masih ada tanya jawab. Tadi dari Bunda Amriati sudah saya jawab. Iya, alhamdulillah Bunda. Ya. Terima kasih. Ini saya yang di Google Meet kok nggak bisa di on. Ya, terima kasih. Sudah saya matikan suaranya. Terima kasih atas ilmunya pada malam hari ini. Dan sederhana ya Bunda ya. Bisa kita praktek menjadikan amalan Muhammad. Sama kemudian ya, apabila itu tadi Bunda ada pertanyaan kan tasbih panjang, kemudian ada tasbih digital. Yang jadi pertanyaan untuk tasbih digital itu kadang-kadang kita suka lupa Bunda, istilahnya nggak ingat barangnya, kalau orang Jawa bilang kesingsal. Iya. Saya juga. Nah, solusinya mungkin misalnya kalau perjalanan jauh dan lain sebagainya, kita tasbihnya lagi jelempit di suatu tempat, mungkin kita bisa pakai tasbih jari ya Bunda ya. Jari ya, iya. Jadi pakai jari ya. Kalau misalnya kalau saya gitu, jadi kayak gini aja, gitu kan. Ya udah nggak usah hitung berapa gitu. Yang penting seperti ini kan kita shallallahu alaihi Muhammad, shallallahu alaihi Muhammad. Lah kan nggak ada angkanya Bunda. bisa seperti ini ya, jadi jari-jarinya ini kan ya. Tapi kadang kalau misalnya kita masih jalan atau apa kan kayak gini-gini gitu ya, agak repot. Ini jadi agak megar gitu ya. Tapi kalau misalnya seperti ini ya sudah, jadi sebanyak-banyaknya aja Bunda dibaca. Kayak mindset digital juga kan, seperti ini. Lebih simpel. Tinggal Bapak Ibu seperti apa nyamannya gitu ya. Kalau misalnya sambil duduk ya kemudian dipegang ruas-ruasnya itu lebih nyaman ya. Tapi kalau misalnya mengendarai motor atau pas naik mobil gitu ya, itu agak tidak mudah ya Bunda Vita. Yang penting kita hatinya getarkan seperti itu ya. Ya silakan. Tidak nggak apa-apa Bunda ya. Iya bisa. Pakai tasbih yang cukup pendek itu juga bisa. Jadi di tas bisa sedia Bunda tasbih digital, tasbih yang agak pendek gitu ya, yang 33 itu kan, nggak usah yang 100. Kalau 100 kan kepanjangan. Ya. Ya, jadi kayak kalung. Nah itu untuk apa? Untuk bisa mengendalikan pikiran kita selalu positif. Kemudian mengantarkan LUP kita mudah sekali terwujud nyata Bapak Ibu. Ya seperti kisah tukang roti tadi ya, yang juga Ustadz Nas pernah sampaikan ya, ada di kursi TMR gitu. Ya, silakan Bunda Vita. Iya, terima kasih Bunda Susan atas amalannya. Semoga kita bisa praktekkan tadi ya. Kita praktek bagaimana supaya kita bisa menuliskan hal yang kita syukuri, termasuk hal yang bisa menjadi persoalan tapi kita syukuri gitu ya. Berarti tidak hanya sekedar karunia atau keajaiban saja yang harus kita syukuri, apapun yang ada di dalam hidup kita, mau suka maupun duka, mau senang ataupun nggak senang, makanya kita harus senantiasa bersyukur, karena energi bersyukur itu nanti bisa merubah ya dari keajaiban kita sendiri gitu ya Bunda Susan.
menambah energi syukur tadi, diantaranya adalah kita bisa mengucapkan salawatnya. Kan karena Rasulullah lah kita bisa ada dan mempelajari ilmu-ilmu Al-Quran dan pembelajaran-pembelajaran yang baik ya. Nah, demikian tadi apa yang bisa kami persembahkan pada malam hari ini. Semoga bisa membawa kebermanfaatan untuk kita semuanya, dan selanjutnya kita langsung tutup dengan doa kafaratul majelis. Silahkan Bunda Susan, kita bareng-bareng baca. Ya. Alhamdulillah Bapak Ibu semua, tambahan amalannya ya. Tambahan amalannya adalah singkat ya. Kelihatannya seperti maaf ya sepele gitu ya, tetapi Bapak Ibu merutinkannya itu tidak mudah Bapak Ibu. Dan pada saat Bapak Ibu bisa merutinkannya, ini bagian kebahagiaan dari Bapak Ibu. Nanti ditulis di jurnal syukur. Hari ini saya ingat alhamdulillah bisa selalu untuk sholawat Jibril berapa kali. Saya bisa menjalankan ada sholawat Hakul Mubin berapa kali. Itu juga bisa menjadi bagian jurnal syukur ya. Berapa kali Bapak Ibu bisa bersolawat di hari ini. Nah, kemudian besok bisa meningkat lagi. Karena apa dicatat kan? Itu di jurnal syukur tadi. Kemudian rasanya ingin menambah kembali dan menambah lagi amalan-amalan yang bisa Bapak Ibu rutinkan. Ya, insya Allah itu kembali untuk Bapak Ibu tuh energi briliannya. Ya, Bapak Ibu apa saja keinginannya karena dekat dengan sumber yang mempunyai dunia ini, maka nanti Bapak Ibu akan mudah direalisasikan apa saja hajat-hajatnya. Terima kasih kebersamaannya Bapak Ibu. Mohon maaf lahir batin apabila ada yang kurang tepat dari apa yang saya sampaikan. Sama-sama Bunda Tia dari Bandung ya. Jazakumullah khair, Bunda Susan, Bunda Vita, Bunda Dina. Ya, sama-sama kita berjumpa kembali ya Bapak Ibu ya, ada di grup WA ya. Saya sarankan Bapak Ibu pada waktu Bunda Pita sampaikan afirmasi pagi, jangan lupa untuk dibaca dengan bahagia, karena di sana juga termasuknya menyuplai ya, membooster ada energi bahagia di pagi hari dengan membaca tulisan-tulisan di sana yang nanti akan mudah sekali terwujud nyata di kehidupan Bapak Ibu. Hari ini aku bahagia sekali, hari ini rezekiku berlimpah, hari ini aku ketemu dengan siapa, hari ini aku ketemu dengan kesuksesan gitu kan ya. Nah itu nanti akan benar-benar terjadi pada diri Bapak Ibu. Makanya jangan lewatkan, dibaca dengan sepenuh bahagia dari awal sampai akhir. Siap ya Bapak Ibu ya, karena apa yang kami sampaikan ada di grup WA dan juga ada di grup ini di Zoom dan juga Google Meet ini adalah untuk Bapak Ibu, maka pergunakan dengan semaksimalnya. Mohon maaf Bapak Ibu apabila ada ketidaktepatan dari saya dan juga Bunda Pita, apabila ada kebaikannya adalah semua dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita saling memaafkan Bapak Ibu, mari untuk kita bersama-sama doa penutup kafaratul majelis. Semoga Allah ampuni segala ketidakbaikan atau ketidaktepatan di majelis ini apabila ada ya Bapak Ibu. Mari bersama-sama untuk doa penutup kafaratul majelis. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salamun qaulan mir rabbir rahim. Barakallahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.